sanksinya aja sebenarnya nggak guna di situ. Nanggung jadinya. Iya, kayak emang ngapain sih nontonin sanksi kalau cuman main kungfu? Iya, nggak ada sih. Iya, Landing situ ya. lebih bagusan Ip Man daripada sanksi. Kalau kayak gitu caranya. Bisa ganti yang lain nggak gitu? Jangan itu lah. Orang tambahin. Apalagi itu Hollywood kan Bollywood ya. Bollywood. Ditambah dengan Broadway, nyambung bro. Wah, ini asli bro. Maksudnya tuh jadi emang tugasnya dua Watchers ini tuh jelas gitu. Mhm, Maksudnya iya, mereka tuh ada gunanya di universe Marvel ini. Nggak cuman ngelihat Iya. mau mati, biarin aja anjing kan. Mau lihat gak dia mau mati nih, mau mati. Iya, Tuhan aja tuh kalau si mati itu dibawa ke sound guys itu cuma ngeliatin. Buat apa goblok? Mikir. Satu lagi, ini adalah permasalahan Marvel yang sudah mulai muncul sejak selesainya Endgame. Iya. Memang Marvel itu harusnya beres Endgame aja lah. Iya. Tahu gak apa? Permasalahan Jen. Yo, Misan. Oh, hako gozaimasu. Gozaimasu. Ohako gozaimasu. Selamat datang di Hako Media. Kembali lagi di The one and only Hako Media. Masih Sarman Saya Saruk. Serio? Saya Mastaf. dan saya Aldin. Apa kabar Pak Arci di luar sana? Sudahkah Anda bahagia nih? Pastinya sudah dong. Karena podcast kami aja Sudah ada nama. Settingan baru ya hari ini ya. Betul. Ayo datang untuk pria-nya. Betul. Dibilangin. Eugene. Kayak harus sebelahan deh. Hairin kita jatuh. Bubar nih girl. Oh. Nanti bahas-bahasnya nanti aja kalau itu. Sebenarnya tadinya Hako tuh mau bubar ya. Wow. Dari Pak Produser sendiri itu kemarin pundung. Makanya hari ini gak ke syuting. Iya. Saya Mastaf menggantikan. Kena angin aja dia ngamuk soalnya. Tapi kalau kalian mau tahu kenapa Pak Produser Bapak Pikurisan pundungnya alasannya apa? Tanyakan di live dia ya. Tanya aja. Tanya. Gua habis nonton episode ini, kenapa lu pundung di Hako gitu? Iya. Belikan. Tanya. Channelnya di atas aja. Seperti itu. Nah, kalau kalian tahu ya kemarin kebelakangan itu gak kedepanan, ya karena kebelakangan. Oh, betul. Enggak, saya terus lagi panas-panasnya melihat pembahasan tentang what if. Iya. Kan waktu itu kemarin season 3 ya? Iya. Apalagi Hako juga udah lama gak bahas Marvel. Betul. Sepertinya kalau kita Ya, bahas betul. asik nih Marvel nih. Karena what if ini kemarin season 3 mulai kembali menyajikan episode single episode yang dari multiverse yang sudah dibuka oleh Pak Tim itu sendiri. Ya. Nah, cuman kalau dari orang pribadi nih agak bingung kira-kira enaknya kita bahasnya gimana ya? Soalnya kan kemarin satu episode seminggu tuh kan. Gimana enaknya ya? Apa ya? Ayo juga sebenarnya nggak terlalu ngikutin sih. Ya udahlah bahas seminggu satu aja. Nonton cuman bagus satu. Seminggu satu udah bahas. Kita bahas kayak gini satu episode aja. Biar gak usah bingung mikirin konten. Breakdown. Ya, kita akan breakdown aja satu-satu kan. Soalnya gini juga kemarin kenapa alasannya kita gak bahas seminggu satu episode? Kayak nanggung gak sih? Kan Iya itu salah waktu satunya. kemarinnya season 1 season 2 itu kan literally yang emang satu minggu satu episode ya. Sementara yang sekarang ini kan season 3 sehari loh. Langsung satu episode. Seminggu tamat langsung kan. Betul. Jadi kayak mau bahas juga nanggung gitu ya. Betul. Toh what if kan ya gitu-gitu aja satu episode beda cerita. Makanya kalau kata orang enaknya sih ya udah kita langsung bahas aja sekarang di bukan secara keseluruhan yang dimana nih secara garis besar what if season 3 itu terbagi menjadi 2 segmen ya teman-teman ya. Yang pertama ada segmen Ya biasa single story. dan yang kedua ada segmen Main story-nya. gelo. Iya. Pertanyaan pertanyaan pertama dari saya sendiri ya. Oke. Pada diri saya sendiri juga ya. Yang jawab Anda sendiri kan? Boleh. Dijawab Anda sendiri. Dari episode 1 sampai episode 6 single story what if season 3. Dari mana episode yang paling kalian favoritkan berserta alasannya? Jadi season kedua kan? Yes. Orang dari semua episode sih. Semua episode? Yes. Orang Itu apa 1 sampai 6? 1 sampai 6. Sampai 6. Oh, orang episode Howard the Duck Howard the Duck yang Iya, dia masih- nikah sama si Grey. siapa namanya? Oh, Dokter. Dr. Richard Lee. Bukan ya? Aduh. Darcy Lewis. Darcy Lewis. Betul.
Itu aing suka episode itu sih. Oh, Itu Anda suka berapa Fury ya? ya? Betul berapa? Anda suka Fury ya? Itu pakai topi Fury. Betul juga sih. Betul juga ya itu Fury ya maksudnya. Iya. Ayo, Nah kita- itu salfok pas mereka cipokan antara paruh dengan bibir. Iya anjir. Itu aduh. Itu kayak nanggung banget gitu rasanya apa anjir. Yang satu lembut, yang satu keras kayak batu. Enggak, karena di season 1 tuh kalau nggak salah di pas ceritanya si Thor, Thor party ya? iya Thor yang Iya. party itu kalau nggak salah si Duck Howard the Duck. Howard the Duck itu nikah sama si Louis itu. Betul. Dan orang penasaran sih bagaimana Kelanjutannya. kelanjutannya kejadian aja bisa kayak gitu tuh gimana gitu. Nah, ternyata di situ diceritain dan orang menikmati sih dari keseluruhan cerita di 1 sampai 6 itu, orang lebih menikmati itu. Emang Fury banget ya? Enggak tahu Fury, ya menurut orang unik aja sih. Ayo, Cerita siap. aja. Saking uniknya kan emang genrenya Fury kan. Betul. Terlalu unik. Soalnya Oh, ini juga sih anjir di situ kan akhirnya dikasih karakter apa namanya original ya dari Iya, Robert betul. Downey sendiri ya. Anaknya ya. Terus Anaknya. siapa namanya? Birdie the Duck. Ah, Nah, itu kan salah satu karakter original juga sama seperti siapa tuh yang warna biru itu? Kahuri. lupa lagi namanya. Itu yang kayak orang-orang zaman dulu gitu. Iya, Oh iya. iya yang bisa teleport Yang gitu. itu Itu ke kan- Amerika Latin kan. Tuh, Iya. original juga karakternya. Ah, Howard the Duck nih dari Sahrul nih. betul. Yang lain, Kalau dari orang pastinya episode 1. episode 1 itu Hook ya. Iya. Oh, Godzilla. 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 Dengan robot-robotnya udah kayak Gundam, Pacific Rim pun iya. Iya, betul. Itu udah the best banget. Soalnya ya gimana ya? Ngelihatnya aja udah kayak bukan nonton Marvel. Iya, dengan Tokusatsu. Iya, kayak udah nontonin Tokusatsu. Udah kayak nggak ada itu superhero Marvel yang pakai tameng, terus kekuatan super gak ada, soalnya pakai robot. Bahkan Falcon yang bisa terbang pakai sayap pun dia terbangnya pakai robot. Itu keren banget. Iya Satu-satunya yang punya kekuatan super di situ cuma Bruce Banner. Iya. Bruce Banner doang di situ yang punya kekuatan super jadi Literally berubah jadi Godzilla. iya, udah Godzilla. Godzilla. Bahkan sebelumnya dia jadi The Apex ya kan. Cuman terbagi 2. Ah, bahkan di situ ada momen yang mereka menyatu kan. Iya, iya. Jadi apa Megazord? Megazord. Nah itu emang itu ikonik sih. ikonik banget, the best. Literally semua hero-nya tuh Iya, menggunakan robot ya. Kekuatan asli dia tuh gak dikeluarin gak secara langsung. dikeluarin, betul. Bahkan Shang-Chi yang Menggunakan Ten Rings. ya mengenai ten ring, ringnya pun dipakai buat nyambungin robotnya, bukan dipakai buat kungfu. Iya betul. Nah, itu kerennya tuh situ. Itu Ah, sabitnya betul. kan jadi senjata. Iya. Iya, Iya, sabitnya betul. Moon Knight ya. Moon Knight. Itu Nah. keren sih anjir. Dari mana ya, Il? Kalau orang sih itu yang paling lucu ya. Kalau menurut orang paling lucu itu yang bagian di mana Winter Soldier Oh. bersama Oh, dengan Red Guardian. Red Guardian. Wah, itu Iya, menurut iya, orang kayak tolong aja. The Russian Power. Itu tolong aja. Russian Power. Itu kayak karakter dingin disatukan dengan orang yang kayak berapi-api gitu. Ngelawak tuh. Wah, anjir itu bener-bener what if. Iya. Bener-bener yang namanya what if itu ya what if gitu. Itu keren sih. Menurut orang meskipun kayak ya nggak terlalu banyak hal-hal yang nggak superhero banget kan. Yes, Cuman Yang kayak gitu akhirnya kan juga si Red Guardian-nya pun akhirnya menjadi Avenger. Avenger. Dan di mana Winter Soldier itu dijelaskan bahwa ya mentalnya udah kuat. Iya. Nggak pakai mantra tuh aman dia. Iya. Itu sih. Pushy, banyi, Nah, SMI-nya. Ready to comply. Kayak udah kena rukiah. Kalau dari orang ya, menurut orang yang paling orang suka dari season 3 What If itu episode Riri Williams. What if emergence tetap terjadi gitu. Wah, itu Iya. the best sih kalau kata orang, karena yang namanya emergence kita tahu dari filmnya Eternals yang gak laku itu ya. Itu Itu kan benar-benar ancaman yang sangat-sangat mengerikan kan. Karena ya si namanya siapa, Tiamut ya. Tiamut itu kan literally dari inti bumi. Iya. Dia tuh lahirnya. Otomatis kalau Tiamut jadi ya buminya hancur. tuh. Dan akhirnya ditunjukkan di What If ini seperti apa sih kalau memang si Tiamut ini tuh lahir gitu. Hmm. Dan buminya bener-bener wah itu kacau kan. Oh minum bilang dong. Oh. Kacau nih. Vario haus. Jadi kacau nih saya ngomong nih. Jadi Itu buminya hancur. Bumi bumi kacau kan. Jadi kacau juga saya ngomongnya. Sebenarnya Vario tuh protes karena nggak ada ini sponsor kan ya. Oh iya sponsor kamu ya mau sponsor. Iya, ada sponsor dong, tolong please buat ini. UMKM pokoknya. AC
Kalau bisa AC sih AC. Panas ya. Sumpah panas banget di sini. Gila. Ini aja orang dua aneh pakai topi di dalam ruangan. Sengsing. Oh, seksi ya. Lanjut. Lanjut ya. Kembali ke laptop. Top. Dimana akhirnya si bumi itu benar-benar hancur jadi serpihan-serpihan. Yang anehnya adalah para manusia masih bisa Bertahan hidup. Bertahan hidup. dengan kondisi atmosfer yang seadanya gitu. Seadanya. Akhirnya di situ terbentuklah sebuah koloni yang orang-orang selamat itu ya yang dipimpin oleh si siapa? Misterio. Bukan. Wow. The Guardians. The Guardian atau apa itu? Guardians atau apa itu namanya? Nah itu kan cuman si Ridley Williams ini menjadi vigilante di sana. Yang membuat orang sangat-sangat suka dari episode ini adalah kita tahulah seorang Ridley Williams itu akan muncul nanti di Ironheart. Ya, Sementara kehadirannya Ridley Williams sendiri kita cuman diperlihatkan sekecil yang ada di Black Panther. Iya nggak sih? Belum bener-bener kita tahu nih Ridley Williams itu siapa. Film solonya lah. Solonya. Sementara dia ini orang yang digadang-gadang akan menggantikan karakternya Iron Man. Iron Man. orang Tony Stark yang sudah legend sekali. Ikonik lah ya. Ikonik gitu. Orang rasa waktu awal-awal orang tahu akan ada Ironheart ya, orang rasa ini nggak akan sebegitunya mengangkat pamor robot-robotan ini di Marvel. Iya. Bahkan mungkin ini bisa menjadi titik balik kehancurannya Marvel karena ya robot-robotan udah habis bro. Udah Udah habis. bisa. Betul. Cuman dengan dihadirkannya Ridley Williams di What If Emergence ini, itu ya menunjukkan kepada kita bahwa seperti inilah Ridley Williams tuh ya. Kepintaran dia tuh ya begini. Bahkan dengan waktu yang seharusnya dipakai berapa? 12 jam. 12 jam ya? 12 jam. Dia hanya menggunakan 7 menit. Itu 7 gila menit. anjir. Berapa 7,5 menit Yes. kalau nggak salah. Gila nggak itu hanya untuk membuat sebuah alat mengalahkan Ultron. White Ultron gitu. Itu sih kalau kata orang. Menariknya di sana karena kalau kita lihat lagi karakter-karakter yang lain di episode lain, ya karakter yang udah ada gitu. Betul. Nggak ada pengembangan ke arah kedepannya Marvel. Sebenarnya kalau Iya, si Ridley Williams ini kan literally benar-benar Iya. kita harus melihat dia nanti di Ironheart gitu. Orang pun sampai lupa siapa itu Ridley Williams di What If. Sampai mana tadi nge-notice dia muncul di Black Panther. Oh, Yes. baru iya Iya, dia yang Black Panther. nyiptain ini ya. Menggunakan alat-alat seadanya Iya, buat buat ada. bikin vomit Yes. gitu kan. Dan itu pun dinotis sama The Watcher kan bahwa di setiap universe ya dia bakal mati. Mati betul. Dan itu yang paling menarik sebenarnya dari Marvel sih. iya, Kayak di universe itu ya dia hidup. Hmm. Berarti apakah ketika dia akan dibuatkan film solo atau gimana gitu kan? Endingnya apakah bener yang dikatakan The Watcher atau bagaimana? Itu Karena menarik di banget setiap sih. universe dia mati. Beda sama Spider-Man kan. Ah. Kalau Spider-Man di setiap universe pasti dari terdekatnya si Spider-Man ini pasti ada yang mati. Betul, betul. Iya. Nah, kalau di universe si Ridley Williams ini dialah yang mati. Seperti Siapa itu lu kurang kayak- lebihnya dari gua. Berarti tadi Howard the Duck, kemudian Power Ranger, Godzilla, terus Winter Soldier, saya Soldier Timah, Boleh. Winter Soldier, Ridley Williams ya. Ya. Kemudian sekarang saya balik di pertanyaannya, Oke. di mana episode yang paling kalian benci? Aduh. Susah nih, Aduh. susah nih. Sebenarnya sih orang ada. Dari orang dulu lah ya. Boleh. Orang tuh lupa episode berapa itu, cuman yang Shang-Chi yang di dunia perkoboyan. Oh, oke. Alasannya? Yang bikin Aing gak suka itu adalah sebenarnya Shang-Chi tuh identiknya dengan si Ten Rings ya kan. Yes. Dengan rings yang literally cincin itu. Ya. Bukan dengan Ten Rings yang kalau di What If ini dia Ten Bunyi- Rings itu jadi bunyi lonceng. Lonceng betul. Nah, sebenarnya tuh jadi nggak ngeliatin sebenarnya apa kekuatannya si ini gitu. Si siapa? Shang-Chi ini. Dia itu kan bukan cuma bisa kungfu gitu kan. Yes, Bukan cuma bisa silat. Tapi dia juga bisa ngendalin si Ten Rings itu. Iya. Bukan karena dia dengar bunyi 10 lonceng dia bisa dikuat. Saya kan kalau di bunyi 10 lonceng itu tiba-tiba dia ngebuff kan biasa kan. Bener. langsung ada perut. Iya. Brengsek itu doang yang enggak suka tuh di situ. Kalau si siapa? Penggantinya si ini Kate apa Bishop. ya? Si Kate Bishop ya. Sebenarnya sih kalau dia menurut aing bagus-bagus saya soalnya tetap dia dengan one shot one kill, Yap, tapi yap. di sini dia dengan pakai Pistol. pistol, Yes. revolver kan. Nah, Iya. itu masih keren. Sanksinya aja sebenarnya nggak guna di situ. Nanggung jadinya. Iya, kayak emang ngapain sih nontonin Shang-Chi kalau cuman main kungfu? Iya, enggak ada sih. Iya, Tandang situ ya. lebih bagusan Ip Man daripada Shang-Chi. Kayak gitu caranya. Mas saya dunianya juga dunianya western. Cowboy. Nggak masuk. Cowboy dengan kungfu itu udah gak ada masuk-masuknya. Agak Itu malah di bawah cerita-ceritanya kan bahwa dia Iya. tuh ikonik gitu Iya. kan. Aing tuh berharap malah just pas western itu
tetap ada 10 ringnya itu Ya, atau ya. mungkin gantilah 10 ring itu ya 10 revolver, tiba-tiba dia Oh. nge-spam 10 revolver Ya gitu. Allah, anjir. Oh, anjing. Kayak ini ya, kayak Killer Bee. Iya kayak Killer Bee lobat pedang. Dia 10 revolver. Itu kan keren banget gitu anjir. Di sini triknya cuma apa buncin bel 10 kali. Cuman pas udah dengar lonceng 10 kali lempar topi. Lempar topi, Wah, langsung wah, jago, wah, anjir. wah, gitu Aduh, gitu baru doang langsung. anjing. Tapi emang yang orang paling keren, paling gak nyangka gitu ya, kayak ketika gitu kan ada kereta hantu. Itu tuh kayak siapa nih? Orang tuh mikirnya ya Ghost Rider dong. Iya, iya, Maksudnya iya. masuk akal kan? Kayak wah anjir western, terus kayak cowboy ya Ghost Rider kan gitu kan Ada yang soalnya kuda. Ghost Rider yang kuda itu kan. Orang mikirnya gitu, dan malah kereta kan, kereta hantu. Wah kayaknya Ghost Rider keren nih. Salah ternyata ya. Iya, ternyata emang Adanya sendiri Iya. gitu kan. Bener, memang si suasana di sana kan literally kayak Ghost Rider pertama ya. Ya. Suasananya ya. Bener juga itu, padahal kalau Ghost Rider keluar, wih. Wah, iya, anjir gitu. itu hype banget sih anjir. Karena kan ya ketika kita nonton trailer kan yang paling keren ya pasti Dormammu kan. Betul. Nah di situ kalau Ghost Rider keren kan wah itu happening banget Betul, pasti pasti. gitu kan. Oh sayangnya tidak. Itu kayaknya ini sih masalahnya masih lisensi itu kayak masih terhalang lisensi Iya, sepertinya itu. Iya. Tapi nggak tahu sih ya Ghost Rider ya. Ya, ditunggu aja lah ya. Ditunggu Ditunggu aja. aja. Kita juga masih menunggu ini kira-kira episode yang paling gas disukai sama Sarul ya apa nih? Oh iya benar. Iya, itu. Kayaknya juga Sarulnya tuh masih mikir. Masih ya. mikir, masih Aing ngantuk nggak sih? Ngantuk, Sarul ngantuk. Ngantuk ya? Aing enggak gaya. Selalu, Iya, selalu. Minum dulu. Minum. Kopi loh, Pak Sarul. Sambil nunggu Sarul minum, ada yang masih mau ngomong. Nggak mau. Halo, Orang nunggu mau Sarul dulu. Sarul, oke, Rul. Orang mah terakhir. Harus mana, Rul? Ternyata. Jujur ya, Aing tuh nonton What If season 3 itu cuman cocok nonton episode 3 sama 7 yang terakhir. Oke. Yang lain Aing nggak cocok sama sekali. Aing Berarti ini terlihat Aing jelek deh. berarti dari 1 sampai 6 5 itu jelek. Yang 5 tuh yang mana ya? Iya. Ya, Iya, kan tadi saya cuma nonton yang 3 sama 7. Ya yang cocok tuh yang 3 sama yang 7 doang. Iya, Ya, berarti kan banyak kan sisanya. Ah, iya betul. Ngantuk bro, ngantuk. Betul. Tapi yang paling jelek, kita cari yang paling jelek kan? Yes. Yang paling jelek itu nomor 2, si episode 2. Oh, yang Agatha Harkness. Agatha Harkness iya. itu Anjir. Sama apa ya? Iya. Sama Maksud Aing, dia tuh ingin ceritain apa? Betul. Maksud Aing, Celestial itu bener diambil kekuatannya. kekuatannya. Terus si Agatha Harkness jadi kosmos. Itu kan harusnya menjadi pertarungan yang sangat epik ya. Tapi nyatanya cuma pukul-pukulan doang di angkasa. Cuma gitu-gitu doang maksud Aing. Itu jadi kosmos bro. Iya. Kosmos. Aduh itu trauma. Kosmos Desta. Ayo mau ngomong kosmik, ini kosmos kan. Swat sah. Sira Rohani. Sama sih, sama. Jadi Mas. kosmos. Terus kemunculan si Celestia, bukan Celestial, apa Internals. Arisham the Judge. Yes. Iya itu yang tadi Aing bilang, itu dia jauh-jauh dari. Cuman buat dipukulin ya. Iya, cuma buat Dia tuh ikonik apa? Internal yang paling OP kan? Iya, iya. Arisham the Judge kan. bangsat ya maksudnya. Bahkan Eternal yang di movie-nya aja kan sebenarnya diambil alih lagi sama dia kan. Yes, yes, Diambil semua sama Iya, dia. iya. Dan bangsat lagi ini sih. Kebanyakan hari itu Oh. apa ya? Aing tuh enggak Iya. Ya, Karena sebenarnya ngeliatnya kayak Bollywood gak sih? Iya betul. Ya kan emang referensinya kan si Iya, iya. Kingo itu dari Iya. India kan Iya, dia artis betul, Bollywood. Jadi otomatis ya ada nari-narinya lah, harus ada nari. Maksudnya Aing bisa ganti yang lain enggak gitu. Jangan itu lah. Iya. Orang tambahin. Apalagi itu Hollywood kan Bollywood ya. Bollywood. Ditambah dengan Broadway, gak nyambung bro. Wah, anjing asli bro. Tiruin dong narinya Pak Sarul gimana? Narinya gimana? Enggak usah. Orang tuh langsung kayak genre gitu loh kan. Langsung tembak-tembakan gitu kan. Orang sih apa ya kurang suka emang genre musik kan. Dan kenapa harus mengambilnya Kingo gitu? Iya. Dari sekian banyak internal yang oke lah, bisu oke lah gitu, Iya. atau yang lain lah, atau yang paling OP yang kayak Superman gitu kan. Ya masih oke gitu. Kalau Kingo kan kayak ya bener-bener internal kita Bollywood. Iya. Kayak apalagi jadi produsernya sih itu kan. Si Howard Stark. Si Howard sama Stark. Kayak, wah, film bagus film. Mas saya di sini kayak yang Howard Stark yang kita tahu tuh ilmuwan cerdas pembuat senjata Yes. yang literally bekerja untuk uang. Ya. Budak korporat banget Budak dia kan. korporat Iya. banget, gitu. Nah, di situ kayak konyol banget, bahkan Jarvis yang terlihat harusnya serius pun di situ Jarvis. jadi konyol. Iya, anjing. Bisa-bisanya. Itu kamera di dalam lo udah anjing. Iya, anjing. Kayak hal-hal seremeh gitu Jarvis yang lakuin. Yes, yes. Iya, The fuck?
Jarvis. tujuan Agatha itu kan menjadi ya paling kosmik lah kan. Iya. Kosmik. Ya udah dirayu. Ya udah lu kita sebagai Iya, manusia aja. anjir. Bisa-bisanya agak tahan Iya, tobat. Diceramain anjing. Damn. Itu baca atau jutsu? Baca atau jutsu? Iya, Baca iya. atau jutsu. Jutsu. Ceramah no jutsu. Tuh. Ya mentah itulah. Hmm. Aing benci sekali itu. Nomor 2 karena membosankan sekali dan aing tidak mengerti itu apa. Kita tuh pas ngeliat trailer Nggak kayak bisa, Agatha itu. jadi kosmik gitu kan kayak Iya, itu keren banget itu sih, gimana caranya? Iya. Ternyata, Dan bener saja nggak dipakai tuh di episode 7 anjing. Apalagi apa yang kemarin itu kan sempat rumornya panas apa katanya Agatha Harkness bakal menjadi main villain. Iya. Nah, gak ada. nggak ada. Makanya bisa sampai munculin Watcher 3 biji itu kan. Iya, Kayak oh. karena itu. Anjing. Dormammu disummon gitu. Iya. Iya, nggak ada itu semua. Kecewa saya semua kecewa. Bahkan Dormammu muncul pun gara-gara ngeliat telur. Iya, itu kan di yang Howard the Duck ya. Iya, Zeus Zeus. juga Zeus. Iya. Nah, kalau Zeus sih emang konyol dari dulu ya. Cuma seorang Dormammu tertarik dengan telur. Iya. Bebek. Itu pilihan-pilihan pada muncul. Iya, anjing. Bener-bener fan service itu. Padahal Iya. Bang Lord Black bisa 3 ya. Iya, anjir. Thanos aja dateng. Iya, Thanos ada. Bro, gua minta batu bukan telur. Tapi dia magical. Itu aduh anjir. Oke, kan bro. Itu Itu lucu sih, ya. itu sih, itu nomor 3 Sebenarnya tuh aing nggak suka banget. Orang pribadi pun agak dua yang tadi kalian sebut ya, si Shang-Chi dengan Agatha Harkness memang menjadi pilihan orang untuk dibilang bahwa ini episode yang paling jelek gitu. Orang pun agak bingung dua ini yang mana nih yang paling jelek. Cuman sepertinya ya setelah melihat tadi kita berdebat, berdiskusi, Aing setuju sih itu Agatha Harkness tai sih ya. Kecewa sangat sih itu paling jelek kayaknya. sih anjir. Kayaknya orang juga nonton itu sambil bikin mie soalnya anjir. Saking gak tertarik ya anjir. Gini loh, kita tuh baru dapet series keduanya gitu. Iya. Iya. Series kedua kan? Series Series dia lanjutan Solo- dari ya. Solonya Agatha gitu ya. Itu tuh epic banget. Di sini ya. Kayak tai. Cuma satu yang bagus konsep di mana dia kan memang kalau ditembak power dia serap. Itu aja yang bagus iya, ya. iya. Dipakai untuk ke Eternals, bahkan dia bisa pakai untuk menyerap Celestial gitu. Betul. Iya. Prism anjir. Itu doang yang paling bagus sih. Sisanya aduh, apalagi tadi yang bener kata Harum tuh bagian nari. Patah lagunya bro, sumpah patah banget Itu bro. patah. Anjir. Hello bahkan opening Kebanyakan sih, endingnya anjing. Hakomedia aja lebih bagus. Kalian live-nya Hakomedia. Gelo eta Ngomong asli. terus. Iya, itu lebih bagus daripada Wow. Daripada kita semakin mengolok-ngolok gitu. Wow. Kita iklan dulu gak sih? Betul. Panas nih. Panas Lah, kita iklan dulu. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします Kita kembali. Kaget anjing. Oke dah. Selalu kita kalau kembali ya. Lanjutannya adalah tadi kita udah bahas di part 1 ya, yang dimana itu adalah episode 1 sampai episode 6. Karena mereka semua single story. Single Iya. story. Oke, sekarang kita bahas yang episode 7 sampai episode 8. ya, Karena dari 2 episode ini adalah kesimpulan akhir 3 season What If ini. Betul. Semua season 1, season 2, season 3 karakter-karakternya dan story-storynya itu diambil semua kesini ya. Seperti yang kemarin-kemarin di season 2 Peggy Carter sebagai Kapten Amerika ya, bukan ada apa sih? Apa itu Inggris? Kapten Carter. Captain Carter. Apa nama? Captain British. Kapten Inggris. Kapten Inggris. Kecap Inggris. udah setara dengan itu ya. Kapten Inggris. Cap Inggris. Mending nggak BA gitu kalau masa pakai bumbu ngokyong. Ya kan lanjut ya. Lanjut. Kapten Carter seperti yang ada di season 2 selalu kembali ya. Makanya di sini menjadi karakter utama di season 3 What If ini. Memang karena dia ya setiap season What If karakter utama. Kemudian kembalinya lagi Kahori dari season 2. Tuh, kemudian juga ada sih berdidak ya. Berdidak. Anak kesukaannya Sahrul. Ah, betul. Betul. Iya, enggak salah. Gimana kayaknya Rul? Oh, enggak usah. Oh, ya. Praktekin ini anjing. Enggak dia mau gerakinnya yang mana anjing gini-gini goblok. Sama satu lagi adalah yang kita tidak duga-duga untuk muncul ya. Iya. Storm. Tapi sebagai Thor. Goddess of Thunder. Standard. Gimana menurut kalian pendapat tentang cerita ending dari What If ini? Secara ini ya, kita ambil secara keseluruhan ya dulu. Dengan ending seperti itu bagaimana? Kalau orang sih buat nutup semua season sih oke ya. Tapi yang paling penasaran adalah bagaimana event What If ini berpengaruh kepada universe Marvel ke depan. yang itu yang orang bingungkan sih karena kita tahu di event di What If ini ada beberapa dunia yang
kayaknya akan lumayan apa ya? Menarik. Bahasanya, menarik untuk Kembang. disinggung di nanti Marvel kedepannya gitu kayak world-nya yang si Doctor Strange yang dia jadi power di alamnya di dunia universe-nya sendiri gitu. Bikin universe Bahkan sendiri. bahkan kekuatan-kekuatan lain tidak bisa bisa Mengganggu gugat itu. Strange Jadi, Supreme. iya. Jadi universe-nya untuk Strange Iya sendiri. betul. Nah itu satu itu dan dari segi cerita di episode terakhir ini emang cocok banget gitu ketika Peggy Carter yang saat itu yang di season 2 menjadi temannya si siapa Uatu yang ada sangkut pautnya dengan Uatu, dia ditolong Uatu, terus Uatu yang pernah disadari oleh si Peggy Carter. Dan menurut Aing itu ada kesinambungan. Jadi peran dari si Peggy Carter dalam babak terakhir ini menurut Aing cocok banget gitu dibanding yang lain. Cuman yang orang agak gasar gitu peran Ultron di dalam itu sih. Karena Ultron yang di season 1 yang memang Ultron yang jahatnya itu udah dilucuti gitu, udah nggak ada ya. Tapi mungkin ini ada di universe lain kan, memang universe lain dan emang beda juga gitu Ultronnya. Karena Ultron yang didatangi oleh Peggy emang udah tobat lah. Udah tobat. Kayak gitu. Thanos waktu dia selesai pakai Infinity Udah pasrah Stone. kayak. Iya betul. Oh gini doang gitu kan. Iya. Orang tuh agak gasar gitu karena di satu sisi di Aing lupa ya season 2 atau season 1 Peggy Carter tuh pernah pakai batu. Season 2 Ending. Ya. Ending. Kalau nggak salah dia pernah pakai batu, kenapa dia nggak pakai lagi Mas Uran? Dengan entahlah pinjam atau cari lagi Curi lagi. Banyak yang bisa terjadi tapi Iya. kita Tapi saya ya kurang serka aja orang dengan ada keberadaan Ultron di sana gitu. Begitu sih menurut saya. Ya, kalau dari orang sih ya sebenarnya mirip-mirip sama Sarul. Kalau dari segi cerita untuk penutupan oke. Karena kita dikasih tunjuk bahwa sebenarnya hal yang dilakukan si Uatu dari si What If 1 sampai 3 itu semuanya adalah dia menuntun itu semua. Dari hal-hal kecil kayak misalkan kayak waktu dia ngebantuin si bocah Cina yang di Shang-Chi tuh. Oh iya yang iya. lagi dikejar sama 2 orang terus entah disentil atau Yang dia apa sampai orang di itu jatuh. atas kereta Ya, itu kan. sampai orang itu jatuh. Nah, itu satu. Terus sampai yang si Riri itu dia Dikasih semangat. ya, dikasih semangat pakai bacok no jutsu. Itu juga sebenarnya dari Uatu kan. Yes. Dan sebenarnya tuh kalau dari katanya The Watchers yang 3 biji itu hal itu tidak boleh dilakukan kan. Betul. Karena dia itu literally Watchers. Iya. Hanya melihat. Cuman yang orang bingung itu fungsinya mereka bertiga kalau hanya untuk melihat itu apa? Iya. Karena mereka tuh punya power yang sebenarnya lebih dari Infinity Stone. Iya, Itu satu. Bahkan si siapa namanya? Si Infinity Ultron itu aja meskipun dia udah punya semua Infinity Stone itu, meskipun punya batu itu ya belum bisa ke dimensi kelima itu kan. Nah, cuman masalahnya tuh kalau ya itu fungsinya mereka itu apa kalau misalkan hanya untuk menonton dengan kekuatan sebesar itu. Literally like God lah mereka. Ya. Cuman bahkan Tuhan sendiri pun di Marvel ini kita masih nggak tahu kan. Soalnya kayak Zeus ada di situ, Odin ada di situ. Terus ditambah lagi Watchers ini pun ngeliatin Zeus sama Odin. Iya. Jadi sebenarnya tuh apakah nantinya masih ada hal-hal yang lebih tinggi dari Watchers ini kan kita nggak tahu. Betul. Satu itu. Jadi sebenarnya kayak kata orang si Uatu dengan caranya dia sebenarnya selama ini berkecimpung. Iya, yang ikut andil dalam perubahan di universe ini meskipun hanya satu. Cuman dampaknya kan besar banget. Betul. Kayak Doctor Strange tadi. Iya. Terus kayak apa itu yang ngejok si The Watchers-nya ngejok yang N-nya ada 2, tau gak? Itu ya nama orang doang itu sama yang itu tuh jokes paling lucu. Kau tuh ngebantuin orang yang literally cuma nama doang yang namanya tuh aneh gitu. Iya. With double N atau apa? Coba nanti Itu lupa, klip yang mana ya? Itu tuh sumpah lucu banget anjir. Menurut orang tuh kayak hal-hal yang gak penting gitu. Maksudnya dia tuh juga ngebantuin hal yang tidak penting. Cuma dampaknya besar. Yes. Kenapa sih yang The Watchers 3 biji ini nggak bisa melihat itu gitu? Akhirnya kan cuma si Uatu doang yang akhirnya berkecimpung dalam hal itu kan. Makanya dia ngerekrut si Kapten siapa? Kapten Carter dan kawan-kawannya dan Inggris. Kapten Inggris itu menjadi si
ngucapin sumpah mereka kan. Iya, iya, betul, Sumpah betul. dari The Watcher. Karena satu kalau misalkan menurut aing, ya itu tadi si apa namanya? Si tugasnya Watchers ini tuh sebenarnya gak cuma melihat, kalau kata aing ya. Ya sebenarnya mereka kan ngelihat ya nggak terjadi apa-apa, terus buat apa ada mereka? Iya, Dengan bener. kekuatan seperti itu. Iya, tugasnya mereka tuh apa? Kalau kata itu ya dengan si Watu melakukan hal-hal remeh kayak nyentil, Betul. itu tuh kayak bisa menimbulkan Suatu yang besar. sesuatu gitu. yang besar. Misalkan nanti si bocah Cina itu siapa tahu mungkin akhirnya ntar jadi superhero, kita nggak tahu. Iya, Jet Li. Iya mungkin. Tapi itu Jai. pantek loh. Iya Serius. iya iya. Nama si Arata itu tuh nama karakter Jet Li di film apa gitu? Ah, gitu. Yang dimana katanya nanti bakal jadiin Iron Fist. itu maksudnya itu. Apakah Menarik, ntar si menarik, bocah menarik. Cina itu ntar jadi Iron Fist, kita kan nggak tahu. Nah, atau misalkan si Riri yang akhirnya bisa Jangan ngomong Oh iya lupa. boleh. Nggak boleh gitu Pak. Jangan disensor ya. Lo Bocah Tiongkok. iya bocah Chinese. Bocah Chinese. Oh, bocah Chinese. Itu sebenarnya orang-orang itu nggak mau disebut Cina, jadi memang Tiongkok aja. Secara hukum Indonesia tuh ada pasalnya Chinese. Kalau gitu orang Asia lah, orang Asia. Boleh, boleh. Bocah Asia lah ya. Soalnya saya juga sebagai keturunan Chinese. Oh iya, merasa- Betul. ya. Lanjut. Jadi ya si bocah Asia ini jadilah Iron Fist lah ya. Nah. Terus misalkan tadi kayak si Riri yang dia akhirnya bisa ngambil kekuatan si White Ultron lagi balik waktu ngelawan si Mysterio. Bukan jadi atlet Smackdown. Damn. Ya. Mysterio ya. RKO dulu, RKO dulu. Nah, itu satu. Nah, kayak gitu-gitu itu kan Ngapain? bahkan sebenarnya kalau kata aing kekuatannya mereka itu sebenarnya nggak dipakai di situ. Nah, Cuman kayak nyentil, ngasih bacot, itu kan sebenarnya nggak butuh kekuatan kosmik. betul, Iya kan? betul. Nah, itu aja masih bisa untuk dilandasan kekuatan sebesar itu tuh untuk apa? Kalau hanya untuk melihat. Bahkan dengan tindakan kecil aja perubahannya besar. Iya kan? Nah, itu menurut aing tuh kayak di situ tuh bagus buat nutupin si What If season 3 ini. Karena ya pengembangannya si The Watcher pun mungkin nanti akan ada filmnya sendiri, kita nggak tahu. Build up karakter si The Watcher itu apa? Iya. Nah, The Watcher ini mungkin entah nanti jadi yang orang-orang gak ada rambutnya itu, atau misalkan tadi yang karakter-karakter yang dari What If ini yang jadinya jadi The Watcher yang baru. Oh, oke. Bisa jadi kan? Iya, Nah, iya. yang orang kurang serak sih sebenarnya ya apa ya? Kalau dari kurang serak nggak seraknya sih kayaknya nggak ada deh. Soalnya ya menurut orang ya kalau untuk penutupan ya itu doang. Sebenarnya Watchers 3 biji itu yang nggak ngapa-ngapain, sebenarnya itu doang yang menurut aing tuh Aneh. iya buat apa makanya itu ada kalau cuman buat ngeliatin itu doang yang orang nggak serak di situ tuh. Diam. Kalau orang sih kontra ya, Om Maneh. Jai kontra nih. Gimana? Game kontra nih. Oposisi, ini oposisi. Lu pulang aja nih ngobrol berdua nih. Enggak, sebenarnya gini kan. Kalau memang secara cerita dan ending, orang merasa oke gitu. Santai. Gua sama santai gitu kan. Chill. Orang tuh bisa menerima, cuman kayak ada adegan yang dimana ayo udah lu gak usah banyak mikir, ikutin apa yang gua omongin. Dan dia jadi punya kekuatan wajar kan. Itu agak aneh menurut orang. Pertama itu. Yang kedua, kalau dengan namanya ya, kan kalau menurut Mane kan The Watcher apa gunanya gitu kan, kalau cuma ngeliat doang. Kalau menurut orang sih ya memang guna dia hanya untuk lihat gitu. Dengan kekuatan sebesar itu ya wajar karena memang dia ngelihat seluruh universe. Cuman kayak kalau memang ditakdirkan dia untuk ambil andil, kedepannya mau digimanain gitu loh. Dengan kekuatan sebesar itu gitu. Oleh apa sih kayak orang-orang yang nggak punya kekuatan lah, kayak Randy Williams cuma modal pinter gitu kan, dan orang-orang lainnya gitu. Kalau misalkan kayak Captain America, Thor masih oke kan, dia punya kekuatan dewa atau super soldier. Sedangkan orang-orang yang biasa itu kan kalau misalkan dibantu dengan sesuatu yang kosmik kan kayak ya sepele. Hal itu jadi sepele gitu loh. Makanya kayak pas dijelasin kayak ya gue ikut andil gitu karena gue ya udah tahu gitu loh, ternyata gini loh jadi manusia, ternyata gini loh gitu kan. Kita juga nggak enak gitu ngeliatin dia tuh mati di seluruh universe gitu. Kayak kita iba gitu kan sebagai si Watu itu kan. Cuman yang menurut orang ya memang itu tugas kita sebagai Watcher. Kalau memang ada yang gak masuk akal seperti Ultron, baru kita turun tangan. Kalau menurut orang sih gitu. Nah, kalau gitu aing punya bantahan lagi. Oke. Terus apanya bedanya The Watcher sama TVA? Nah, itu. Itu di situ nggak ada TVA kan? Nah, itu. Itu. Nah, tapi
kayak sempat dibahas juga di mana Ada yang di iya kan ada di si TVA Itu itu, yang sempat terakhir. dibahas iya katanya kita bisa pas si pakai apa Dark TVA itu kan gitu. ya si Birdie itu tuh sempat ngebahas itu kalau Ya, nggak salah. tentang Oh iya iya. pro-nya TVA. Sebenarnya tuh kalau kata Aing ya si dua Charles ini tuh kan mana tahu sendiri pemimpinnya TVA itu dia AI. Iya kan? Nah, kenapa nggak mereka itu menjadi penggantinya TVA? Itu yang aneh dari Marvel itu. Nah, itu maksud Aing tuh kayak sebenarnya tugas mereka tuh jadinya ada gitu. Supaya nggak membuat si si timeline ini bercabang atau misalkan jadi kehancuran kayak waktu si akhirnya Loki kan yang nyambungin itu lagi kan. Kayak gitu-gitulah. Itu kan sebenarnya berfungsi gitu daripada pemimpin palsu TVA ini. Itu jadi kayak kita tuh ya bener tadi kalau misalkan The Watcher ikut terjun ikut ambil apa sih? Ambil andil. Nah, itu ya berarti memang itu adalah tugas TVA bukan tugas The Watcher gitu kan. Tapi kalau memang The Watcher itu untuk ya memantau itu gunanya TVA apa gitu. Jadi kayak banyak hal-hal yang kita tuh masih bingung gitu. Kita aja dikasih tahu yang namanya Dormammu itu kan kekuatan yang gede gitu. Yes. Terus kita dikasih tahu lagi nanti Galactus. Nah, apa gitu? Apa bedanya? Di Thor aja kita udah ditunjukin apa yang bentuknya Galactus itu. Di Thor terakhir Love and Thunder Eternity itu kan berarti kan mereka punya kekuatan dan tanggung jawab masing-masing. Sedangkan dari segi The Watcher dan TVA ya tugasnya hampir mirip-mirip. Ini universe semua hancur ya udah kita hancurin. Atau ada yang aneh itu kan. Terus gunanya The Watcher apa? Nah, itu. Ikut ambil andil. Nggak ambil andil juga ada TVA. Apa gitu. Kayaknya The Watcher itu emang buat mantau doang sih. Emang bener kata mana ya, dia cuma mantau doang gitu. Cuman untuk yang kayak ini waktunya si universe ini hancur atau ini ada bercabang nih kita hapus. Nah itu TVA itu guys TVA. Bahkan kalau nggak salah di Loki tuh sempat ada kan robot The Watcher. Iya. Itu kan Iya sih? Iya, itu The The Watcher. Menurut Aing sih mungkin ada kerjasama ya atau entah kayak gimana gitu. Nah, mengapa nggak emang ya literally The Watcher yang aslinya yang di TVA maksud Aing tuh itu. Iya. Jadi tugas mereka tuh beneran Jelas gitu. Gak cuman ngelihat terus ya udah siamu hancur siamu ini ya kita mah nggak ngurusin. Iya. Hancur aja pokoknya kita mah cuman ngeliatin Cuma Marane. mantau doang. Iya. Kayak kita tuh The Watcher itu kayak kita penonton What If sebenarnya. Kayak yang dibilang sama si salah satu itu juga bahwa kita menjadi The Watcher aja, kita menjadi The Watcher itu adalah menjadi bukan siapa-siapa. Iya, itu kayak gitu. kan. Dan kayaknya si Watto ini ingin kayak tugas The Watcher tuh kayak gini, kita harus membantu Revolusi. Iya. Ya mungkin ya. Lu punya power, lu punya power. Ya kayak gitu. Dia kayak mau harusnya tugas The Watcher itu bukan hanya ngawasin gitu. Betul. Tapi mungkin menyelamatkan juga ketika mengayomi. ketika ada orang yang jahat dan sebagainya gitu. Berpengaruh juga gitu untuk timeline atau apa gitu. Makanya itu Aing setuju sama si Watu. Maksudnya tuh jadi emang tugasnya The Watchers ini tuh jelas gitu. Maksudnya Iya, mereka tuh ada gunanya di universe Marvel ini. Nggak cuman ngelihat Iya. mau mati, biarin aja anjing kan. Mau lihat gak? Mau mati. Iya, Tuhan aja tuh kalau si mati itu dibawa ke sound guys itu cuma ngeliatin. Buat apa goblok? Mikir. Alat Tuhan yang ngomong nih. Iya anjir. Nyatat dosa enggak. Nyatet dosa enggak, cuman ngeliatin. Disentil dikit salah. Siapa tugasnya apa? Itu sih kalau kata Aing ya. Iya, betul. Kalau dari orang pribadi sebenarnya semua itu akarnya dari mana ya? Bener kayak semua permasalahan itu bener. Cuman kalau kata orang akarnya ini ada di cerita What If itu sendiri sebenarnya mau dibawa kemana? Yep. Karena sebenarnya kalau misalkan tadi ditanya episode yang paling orang gak suka, karena kan itu pilihannya 1 sampai 6 ya. Kalau di 1 sampai 8, Aing pilih 7 sampai 8 yang paling Aing gak suka tuh. Kenapa? Karena ceritanya tuh bener-bener kayak dipaksakan gitu loh. Cepet. Gimana ya? Bukan cepet tapi kalau kalian biasalah kalian ibu kan tahu kan saya kalian ibu ya. Kalian pasti sering menonton shonen dong, membaca manga shonen dong. Kalian pasti sering merasakan ketika ada sebuah momen di shonen yang si author itu maksa supaya jadi plot armor. Iya, benar. Karena dari awal ya bener kata si Rio,
mereka sendiri bingung The Watcher itu mau diapain. Tugasnya mau ngapain ya? Makanya ketika dibikinkan di episode 7 dan episode 8 banyak hal-hal yang jadi dipaksakan. Pertama, tiba-tiba muncul Storm, bro. Nah, Oke, lu udah punya lisensi dari X-Men, oke lah gitu. Memasuki karakter X-Men supaya terlihat nih bahwa ini loh, saya tuh sudah punya karakter X-Men di sini, bro. Sudah bisa saya apa-apakan karakter X-Men. Mau masukin ke Deadpool bisa, X-Men masukin ke X-Men 98 bisa, mau masukin ke What If bisa, oke. Buat apa munculin tiba-tiba Storm? Dari mana cikal bakalnya? Iya. Peggy Carter episode 1, What If season 1. Kahori season 2, Berdedak season 3, Storm, bro. Tiba-tiba muncul. Iya. Tiba-tiba jadi Goddess of Thunder. Ya Oke, memang di What If di komik ada juga Storm punya megang Stormcaster juga dia. Walaupun itu bukan Mjolnir ya. Tapi kan dari mana tiba-tiba dimunculkan di season 3 gitu. Iya. Yang pertama. Yang kedua, yang tadi situ Pak bilang juga betul tuh. Yang permasalahan tiba-tiba 4 orang ini disuruh nge-cast sumpahnya, quote-nya dari si Sumpah, WhatsApp. Watu gitu. Watuku kecil. Orang Padang semua, ya dong, ada bukan orang Padang. Pulang. Sampai mana tuh saya bilang? Sampai waktuku kecil. Watu. Bukan. Oh, orang itu. Orang itu disuruh sumpah. bacain sumpah biar dapat kekuatannya si Watu. Watu sebagai The Watcher gitu. Tuh. Dari mana cika ininya apa? Dasarnya tuh dari mana? Dasarnya di Bali, Drin. Uluwatu. Masuk terus Pak Sahrul. Bukan, maksudnya tuh asal mula power dari si Watu atau The Watcher itu dari mana? Bagaimana cara mereka mendapatkannya? Terus kekuatannya tuh sampai mana aja batasannya? Itu kan kalau dijelasin, kita juga bakal bisa menjawab apa yang dipertanyakan oleh Rio gitu. Kenapa sih The Watcher ini ya hanya menonton? Kalau kita semua tahu tentang itu, tahu tentang backgroundnya The Watcher gitu. Udah mah kita nggak dikasih tahu tentang backgroundnya, tiba-tiba dibagiin kekuatannya. Nah, anjir. Datang keroyokan bertiga. Datang keroyokan bertiga. Nah, bro. Satu lagi. Ini adalah permasalahan Marvel yang sudah mulai muncul sejak selesainya Endgame. Iya. Memang Marvel itu harusnya beres Endgame aja lah. Tahu gak apa? Permasalahan gender. Males aing ngomongnya, bro. Sumpah. Kenapa harus empat-empatnya cewek gitu ya? Oh, Enggak. Oh, Kan iya ada juga. watunya. Watu No. ada kelaminnya nggak sih? Enggak, maksudnya kan dari karakter Ah, intinya iya, Ada cewek. ada sih. Kenapa harus cewek semua, bro? Sebegitu kan Marvel pengen banget punya Kesalahan grup gender, apa? Aing baru Bukan, sadar bukan. juga. Pengen banget Marvel punya grup superhero cewek semua gitu ya. Oh, iya. Iya, ini baru sadar aja. Dari Endgame kan pertama kan Endgame cewek semua kumpul. Waktu itu semua langsung cewek. Kate Bishop, Miss Marvel. Apalagi coba? Si Hulk. Si Hulk. Bukannya Aing gak suka cewek ya, bukan. Wow. Maksudnya Ya kan? Kamu Bukan. masih menganut patriarki kan? Bukan. Hanya saja W untuk Wumbo. Untuk mini. Untuk mini. Umbo. Kamu Widodo. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします kembali lagi. Ya, tadi sampai mana? Sampai untuk Sampai W. Ya. mampu ya Sahrul, kita jadi di sana. Langsung mati loh. Bisa aja. Maaf guys. Ya, itu maksud orang tua anjir. Banyak yang dipaksakan lah di sana gitu. Ya betul. Tambah lagi tadi ada agenda-agenda seperti itu. Cobalah Marvel tuh gak usah ada agenda lah gitu anjir. Kesel bro, fokus aja bikin ceritanya bagus gitu ya. Betul. Tapi itu Aing setuju sih, Drin. Kayak Marvel terlalu memaksakan untuk What If ini karena menurut Aing What If tuh bagus cuma season 1 doang gitu. Maksudnya ketika munculnya What If gini, orang-orang tuh pinginnya adalah Hype yang di Endgame tuh dibawa di What If. iya, dan maksudnya cerita-cerita yang di novel, bukan novel lagi, komik yang nggak bisa diceritain di live Novel. action. Padahal sih belum pernah denger ya novel Marvel yang terus. Muter terus. Mana yang cerita-cerita yang ada di Astagfirullah. Benerin. lanjut. Ya cerita-cerita yang ada di komik yang maksudnya susah untuk diadaptasi di live action itu bisa diadaptasi di What If gitu. Kayak awal-awal season 1 itu kita tahu ceritanya kan bagaimana ketika
Tony Stark begini, bagaimana ketika Avengers begini, bagaimana ketika si Hulk begini gitu. Si Jadi Hulk ada laki-laki. enggak si Hulk si Hulk begini gitu. Jadi kan sesuai dengan Judul. inti timeline gitu ceritanya tuh gitu. Nah, harusnya sih menurut orang What If ini secara keseluruhan adalah menceritakan tentang bagaimana what if, bagaimana ketika universe utama berbeda di universe lainnya. ya cerita di universe lainnya gitu. Udah fokus aja ke situ gitu. Jangan Gak usah ada ditambahin timeline utama Iya. atau garis besar benang merah gitu ya. iya terlalu terlalu maksa Yang bener-bener jatuhnya kata emang Mas. jadinya what if yang benar-benar what Iya, if. benar-benar what if Heeh, gitu. what if yang sebenarnya dasarnya tuh harusnya kan what if tuh emang harusnya ada dasar bagaimana kalau misalkan dari timeline utama tuh gini, ya dari timeline yang lain tuh begini. Iya, betul. Ini kan yang kalau season 2 season 3 kayaknya emang udah nggak ada tuh yang ngambil-ngambil dari yang timeline yang Iya, kita tahu kan. apalagi season 3 tuh Iya. jauh Itu banget udah menurut terlalu ini ya. Betul betul betul. Setuju, Bener-bener setuju, setuju. 1 sampai 6 tuh satu masing-masing, tiba-tiba episode 7 Iya. beda sendiri Iya, kan? beda sendiri gitu. Kayaknya emang dari Marvel sendiri sih yang udah pusing nyari what if, Iya, apalagi iya. harus kita what if-in. Banyak sih menurut Aing Iya, yang bisa iya, dikulik gitu di Betul, komik betul, betul. gitu sih menurut Iya, Aing. ya, Aing setuju banget sih. Cuman ya gimana sudah terjadi juga kan. Betul. Sudah ada juga di season ini gitu ya. Iya, Ya, kita hanya bisa berdoa karena ke depannya kita buat kesalahannya sama. Betul. Nah, dari itu kita balikan aja nih. Daripada kita nyalahinnya gitu kan. Ya udah kita balikin, kira-kira enaknya nih Marvel bikin apa dengan telah diselesaikannya 3 season What If ini gitu. Secara kita tahu ya bahwa nanti akan ada series animasi juga, yaitu adalah Marvel Zombies. Iya. Kelanjutan Iya, dari iya. What If-nya season 1 ya. Ada di Iya, iya, iya. yang zombie itu lah yang Iya, Dikembangkan lagi lah ya. dikembangkan di sana. Artinya kan memang ini adalah judul peranakan Marvel. dari What if. dari What If. Peranakan dari What If. Rena. Renehan namanya. Tapi nanti tapi nanti itu tuh emang peranakan. Ya. Literally lanjutan dari yang season 1 itu. Iya kan bahasa Ini maunya bertelur. Masuk aja. Iya, harus bertelur, Bro. Aku sukanya unggas ya. Puri-puri. Unggas dong ya. Sukanya unggas ya. Jadi wepo. Senang lihat pantat ayam. Jangan. Mulia menurut Aing gitu. Kayak kita kira-kira gimana nih ya ke depannya? Apa yang mungkin bisa terjadi dan akan menarik gitu. Yang pasti sih yang udah pasti Marvel bakalan bawa lebih banyak kosmik. Ya, itu udah pasti kan. Ini kan ini aja siapa tahu Marvel mendengarkan kita bicara ini gitu. Barangkali. Barangkali kan, jadi dimasukin aja buat Marvel ya. Siapa tahu ngerti bahasa Indonesia gitu. Kita nanti di Fury tag Marvelnya sekalian biar di notice. Tapi kalau mau Marvel gak ngerti, kita pakai bahasa Sunda. nanti bukan Marvel doang yang ngerti. Ini Iya, juga. ngerti. Ya lanjut berarti apa ya? Terima kasih. Nah itu menurut Aing sih ya salah satu hal yang mau bisa dikembangkan di What If ya udah pasti kosmik. Dan mungkin juga yang tadi The Watchers. Fungsinya The Watchers mungkin bisa diubah ke TVA. Oke. Itu mungkin salah satu dari Aing. Dan mungkin bisa dikembangkan tadi juga ke si Iron Fist. Siapa tahu emang mungkin yang nantinya bocah Asia yang tadi ada di kereta itu yang diselamatkan itu mungkin juga nantinya jadi karakter benerannya di What If di Iron Fist yang baru. Oke. Itu kalau itu sebenarnya ya banyak sebenarnya yang bisa dikembangin dari film-film itu sebenarnya. Cuman ya emang tadi juga kesannya terlalu memaksakan. Terlalu banyak what if-nya. Itu sih kalau kata Aing. Siapa lagi nih? Ini napas langsung bingung. Ngantuk. Ayo. Orang tuh mau ini kan, karena kita udah bahas what if kan. Ini mana sekarang Marvel juga udah nunjukin bahwa kita akan bikin film-film yang akan datang gitu kan, yang kita pernah jelaskan di film yang ini ya, di podcast yang ini kita udah kasih tahu gitu. Mudah-mudahan ya di situ lebih berkembang lagi gitu ceritanya. Apalagi tentang Ironheart kan, Yes. itu banyak banget kendalanya, entah dari ganti-ganti penulis dan yang lainnya gitu kan. Ya semoga kedepannya lebih bagus lah. Ini mana kita mungkin akan dimunculkan bener-bener The Watcher-nya gitu kan, kayak di The Guardian of Galaxy terakhir itu. Yes. Itu kan dimunculin The Watcher 3 Cameo ya. sama Bersama si dengan Stanley. almarhum Stanley gitu. Iya. Barangkali di situ lebih dijelaskan lagi gitu kan. Kalau memang tidak bisa dibuat film solonya gitu. Ya. Jadi ya mudah-mudahan aja sinema Marvel ya. Oke. Ya. By the way ya, ada yang kelewatan. Berhubung tadi Mas Tupel, Mas Taf juga mention kembali Ironheart ya. Ironheart itu ada satu karakter
The Hood. Oh iya iya. Nah, itu kan karakternya muncul iya, di benar What benar If-nya benar Shang-Chi. benar. Yang dimana si adiknya Yang api-api gitu. Oh, kalau di trailer tuh yang Kalau di trailer tatoan, tuh tatoan. Iya, yang iya. mukanya ini itu kasar. Yang di waktu itu Shang-Chi. kata mana tadinya itu si siapa? Lucifer lagi. Itu digadang-gadangnya. Digadang-gadang. Iya, bener ya, bener. Iya, Oh, digadang-gadang kita digadang-gadang. begadang ya. Udah tua banget. Kalau Kalau lagi lagi sakit jadi yang ngomong. Ya kan itu muncul di What If yang episode Shang-Chi kan. Iya, Bahwa iya, iya. adiknya pakai mantelnya The Hood. Ya dikasih tahu di situ ternyata The Hood tuh powernya begitu. Biar ada bayangan aja nanti di Iron Heart tuh The Hood ngapain sih gitu. Iya, iya. Ini sorry gak ada yang kelewat tadi. Nanti dimasukin aja dalam beat-beatnya. Oke, lanjut. Silakan kalau Mas Bro. Orang sih nggak ada ya, nggak usah katain mah. Nggak usah katain mau, nggak usah masukin ke Secret Timeline sih. Apa gue buat apa nih? Udah ada Loki. Yes. Bener gak sih? Udah ada Loki. filler berarti. Iya gitu. Filler aja sih. Filler Buat aja, kayak kan? misalkan kayak scene-nya Isi di post credit scene lah ya. Ngisi iya post credit atau scene. kayak ini scene-nya apa? Doctor Strange tuh. Dia kan masuk ke universe. Oh, Nah, iya. masuk aja ke What If tuh. Oh iya, tiba-tiba nongol Iya, dada-dada gitu kan. Iya iya iya. Iya. Atau ya juga bisa kayak di Spider-Man yang apa tuh? Far From Home. Bukan yang Miles Morales. Spider-Verse. Ya itu Iya, kan iya, sebenarnya kan iya, kalau itu kan dari semua universe Spider-Man kan mau yang manusia mau yang kartun ada juga di sini. Iya, 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 iya. The Spider-Verse. Iya iya. Iya. Nah itu yang kayak gitu-gitu sebenarnya bisa jadiin ide juga. Iya menurut orang nggak usah sih. udah nggak usah lah. Marvel nggak usah ada menurut Aing. Udah biarin aja What If seperti itu. Iya, iya. Udah jangan ceritanya udah seperti itu, udah selesai gitu. Jadi aduk-aduk lagi lah. Iya jangan aduk-aduk lagi lah, jangan dicampurin ke Secret Timeline karena emang udah ada Loki yang konsepnya sama kayak The Watcher, Loki di situ perannya sama kayak The Watcher ya udah gitu. Ya jangan ceritanya ya tadi masukin sedikit-sedikit aja gitu. Ya Nggak di usah situ semua. Loki emang sebenarnya literally emang gantiin tugasnya The Watcher. Iya bener. Emang The Watcher itu sumpah gak guna anjir. Iya. Gak jelas. Gitu sih menurut Aing. Tapi orang agak kontra ya Ro sama Maneh. Kayaknya sekarang kita yang harus ninggalin Ayo keluarin. Coba. Gimana, coba. Soalnya gini loh, orang melihatnya malah What If ini tuh mencoba untuk menciptakan sebuah Guardian of the Multiverse kan sampai Ya. ada di episode 1. Bahkan itu terus dibawa sampai ke episode season ya. Dari season 1 dibawa sampai ke episode 3. Walaupun si kru-krunya tuh berganti kan. Nakama-nakamanya berubah. Kan ada tuh di fotonya yang Peggy Carter pegang itu kan Ya, bersama dengan Thor Party terus siapa Black Panther yang jadi Star-Lord gitu kan. Kalau kata orang tuh Marvel berusaha untuk menciptakan itu. Kenapa dia diciptakan di What If? Supaya nantinya bisa dimunculin ke timeline reality apa sih namanya? Secret Timeline. Bukan Apa? real life sih. Iya, Live action. Dunia Live action. Dunia nyatanya. Dimasukin ke live actionnya. Kalau mereka bikin si Guardian of the Multiverse ini lewat live action, pusing bro, jadi karakternya nyari aktornya Lebih ke Cast-nya. dananya pun kayak mahal sangat deh. CGI-nya udah banyak. itu kalau saya lihat tuh itu karena kan Marvel juga lagi tuh ini kan sahamnya Iya, kan iya. setelah diambil Disney itu dengan banyak agendanya itu kan Iya, iya. panjang banyak agenda Marvel kalau saya semua anjir So sibuk kan. asli bro Ya orang pun juga setuju sama Rin bagian Di itu. situ kayaknya Iya, karena soalnya juga dari Marvel sebelum-sebelumnya udah banyak membawa tadi perubahan-perubahan cabang. Iya. Cabang-cabang multiverse ini tuh udah banyak kan. Dari Loki, dari Spider-Man, terus masuk lagi yang si Spider-Man yang ini ya, yang Tom Holland, yang Spider-Man yang ini pun masuk juga. yes Si Spider-Verse. yes Belum lagi nambah di spill terus sama Venom, Hmm. di spill juga. Kayak gitu itu ya sebenarnya masalah itu udah jelas. Multiverse, cabang multiverse ini tuh harus diselesaikan kan. Deadpool pun sebenarnya membawa hal itu, yes mempermasalahkan hal itu. Iya. Udah pasti harusnya tuh ada bukan pucuk. pucuk dicinta Ada hal yang harus melindungi itu. Karena ya emang kalau misalkan dilihat dari Loki ya Loki pun cuma mencegah hancurnya timeline kan. tuh Pucuk. lanjut Bulat kita. Jadi ulang-ulang Mas Sarul. Jadi ulang-ulang Mas Sarul. maaf ya emang kalau saya jam-jam malam tuh ngejokes terus maaf Nah, itu maksudnya itu ya emang setuju sama Aldrin jadinya emang sebenarnya tuh ya emang si What If itu emang membawa itu pelindung
multiverse, Ya, bener. penjaga multiverse Yes. yang tugasnya tuh lebih besar dari TVA. Nah, Ya. ya bukan cuman kalau si first yang udah bercabang putus, hancurin. Tuh. Itu kan kayak cara-cara TVA gitu kan sudah terlihat tidak efektif kan. Betul. Akhirnya malah numbuh cabang baru. Nah, jadi ya siapa tahu ntar si pelindung-pelindung cabang ini, Pelindung cabang. Iya kan. pelindung-pelindung Ya, pucuk, agak aneh ya. pelindung-pelindung pucuk mungkin ya pelindung-pelindung multiverse ini ya akhirnya ya berguna lah. Ya, ya. Hmm. Jadi mana setuju sama orang ya? Setuju. Orang nggak setuju sama mana? Ban. Kontra terus. Tapi Nggak, maksud itu gini loh, intinya tuh gini. Orang lihatnya ini gimana caranya low budget tapi bisa bikin Guardian of Multiverse itu loh. Nantinya bakal muncul di Secret Invasion, Secret Wars. Itu yang orang lihat, iya itu yang orang lihat tuh. Karena kan kemarin aja udah sempat setelah ada What If Season 1 dengan adanya Captain Carter dimuncul lagi Captain Carter di Doctor Strange Multiverse of Madness. Walaupun adalah Captain Carter yang berbeda kan. Dan pun di Multiverse of Madness mati juga kan si Captain Carter. iya. Tapi ya itu udah menjadi salah satu contoh pertama ya karakter What itu bisa dimunculin di live action. Dan orang rasa ini tuh sengaja dibikin seperti itu untuk menciptakan Guardian of the Multiverse versi low budget gitu. Multiverse. Multiverse. Ya semoga nggak kayak ini ya apa namanya di Doctor Strange in the Iya, iya. Multiverse of Madness itu ada Iya. siapa? Yang 6 orang itu? Ya, pokoknya Ya, yang Illuminati. Illuminati ya jangan. Ya itu low budget cuma jangan kayak gitu juga. Semoga ya. Enggak, Secret Invasion tuh jadi bukannya jadi Doomsday. Iya Doomsday, sorry ya Doomsday. Oh, mungkin karena Avengers dong. mungkin Iya. karena secret jadi kita belum tahu sebenarnya tuh dia mau kemana. Ya betul Doomsday. Sorry. Saking secretnya anjing. Salah orangnya. Bisa paling munculnya di akhir-akhir doang kayaknya. Sebagai cameo doang atau Jadi ya. nanti Kita itu sebagai kamu yang kayak gitu. jadi ntar Kayak Doctor Strange itu. Jadi nanti tuh pas habis selesai lagi pas bikin film live action kan yang misalkan nanti arah-arahnya ke Doomsday atau segala macem itu kan pasti ada urutan-urutannya kan seperti yang di apa fase-fase sebelumnya kan. Nah, itu ya udah mereka bikin fokus di situ aja gitu. Nanti kalau mau muncul karakter-karakter yang tiba-tiba muncul atau filmnya segala macam biar budgetnya low, ada dari What If gitu. I lihat lah. Oh, orang ini juga apa? Si apa? Apa sih? Illuminati. Itu juga tiba-tiba udah ada Iya ya. kan? Gue perlu pakai what if. Nah, itu kan Apa aja ya, betul. itu kan dari What If 1. Perkara What If 1, iya. Kan si bagi Carter. Enggak, ini Illuminati. Nggak ada dasarnya. Gede Oh, dasarnya itu. dasarnya iya. Iya. Tahu-tahu tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada. Oh, itu maksudnya. Nih. Ya, paling kayak gitu juga ini nanti keluarnya. Iya benar. Mati. Kayak gitu Ya, paling. ya mungkin sebenarnya Muncul tuh untuk mati. ya si Ya, di akhir lah. Multiverse of Guardian ini emang idenya mau di Mau terus gua. Guardian of Multiverse ini pengen dimunculin. Cuman karena tadi perkiraan budgetnya besar, ya nah mungkin akhirnya dimasukin di What If gitu sih. Iya. Cuman ya akhirnya karena terlalu banyak mikir akhirnya jelek juga. Iya, betul. Minum dulu Mas Silo, minum dulu. Pucuk. Seperti itu kurang lebihnya kalau dari kurang mah. Ya Itulah. gimana lagi? Marvel mah harusnya udah tamat di Endgame aja. Ya ribut lah, langsung ribut harusnya. Saya salah satu penonton Marvel yang sampai Endgame udah. Ya kan? Nah, betul. Apapun setelah Endgame tuh udah nggak ada. Udah Udah. nggak. Ya nontonnya cuman nonton doang, nggak sefokus. Ceritanya udah ngalor gitu bener tuh. Udah dari Miss Marvel, setelah itu tuh ada Miss Marvel kan saya. Iya, Guardian iya. Galaxy itu udah enggak. Iya. Nah paling bener abis nanti Doomsday udah ribut aja Marvel ini bikin lagi yang baru ceritanya udah lah. Ya Iya, udah fokusnya jadi susuran lagi. Lagian Oma ya. kayaknya dunia superhero juga di Hollywood udah mulai turun lagi pamornya. Iya. Terakhir itu ya apa tuh si Superman. Joker. Oh, Joker. Wah itu sampah sih anjing. Tapi turun juga itu Joker. Joker 2 ya? Iya Joker 2 tuh sampah. Ya, Joker Sumpah, dua ada ada yang musikal itu. suka banget, ada yang benci banget aja. Anjir bagian sampah banget itu anjing. Nggak, untuk orang Kedua tuh. untuk masukin Broadway itu cocok. Iya, ada yang bilang gitu Ya, kayak. karena itu emang kalau nggak salah memang pernah dicobain di Broadway. Kalau nggak salah ya, coba lihat dimasukin film kan. Padahal Iya, film iya. musikal tuh dari Broadway sebenarnya Tuh. adaptasinya. Iya, makanya ada yang suka banget, ada yang benci banget tuh. Kalau Iya, teater musikal tergantung sudut pandang kan. Oh. Tidak mencerminkan
Joker yang biasa kita tahu gitu. Iya. Musikal kan. Sedangkan Anjing. Joker kan psikologi Iya, harusnya. karena ini katanya Jokernya itu bukan si Joaquin Phoenix yang membunuh si Joaquin Phoenix-nya. Itu teori atau emang Ininya Aktor. teorinya. teori. Iya. Karena ada senyuman Manis. aku apa ya? Senyuman manis. Kamulah yang membentuk Joker, bukan kamu yang Joker. Gitulah, ada kata-kata seperti itu, kata-kata seperti itu. Walah, oke. Oke. Gitu. Dunia actingan lah ya. Iya, dunia Terus ada lagi nanti Superman juga kan? Ah iya. Tahu Superman. nanti gimana nasibnya kan? Kayaknya emang film-film superhero udah mulai turun di Hollywood. Iya. Ya, begitulah kurang lebihnya ya teman-teman Iya, ya. Untuk betul, konten betul. hari ini mengenai Marvel What If season 3 Iya, aja. iya. Buat kalian nih para tadi yang sudah menonton tadi lagi. Para akudaci yang sudah menonton What If season 3, bagaimana pendapatnya? Silahkan komen di bawah. Apakah kalian suka dari episode mana nih? 1 sampai 6? Silahkan favorit. Yang paling kalian gak suka sama pendapat kalian tentang episode 7 dan 8. Abdul Watcher bersama dengan 4 Guardian of the Multiverse. Abdul komen ya, Dul. Komen. Abdul komen, harus tolong. komen. Abdul. Tolong ya Abdul. Yang namanya Abdul komen. 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 Absen ya, kalau Iya. suka absen suka muncul itu Iya. nama itu ya. Jangan juga lupa Abdul, kamu promosiin juga kepada Iya. akudaci yang lain untuk Betul. like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tuh. Dan jangan lupa juga share di grup teman-teman kalian. Oh, Grup keluarga, Iya, boleh. grup perbedaan politik keluarga Iya, besar. Aduh, ngeri. grup apa lagi? Grup antar multiverse. Boleh. Grup pecinta Prabowo, pecinta Ganjar, pecinta Anies. Ada grup-grup dengan nama-nama kalian yang sama kayak dulu ada tuh yang namanya Persekutuan Agus. Grup-grup kayak gitu. Kasih semua, kirimin Asep semua. sedunia. Iya. Bapaknya Sarung. Paling tuh. Bapak-bapak Sarul boleh. Saya juga. Bapaknya juga Asep. Sama kita mikir. Nah, boleh tuh grup Asep sedunia, grup Agus sedunia. Pokoknya Grup semua. ormas. Nanti bapak Aing gak ada, grup Acun sedunia gak ada. Langka itu langka. Kayak Acun nih. Mau grup Wing Chun juga boleh. Kirimin ke dosen pembimbing kalian. Udah, kebanyakan. Kebanyakan. Lupa juga di follow bro. Oh, di follow juga Instagram, TikTok, dan Bistation. Jangan ada mistake. Dengan nama Dengan nama hako.media. Oke. sip. Kurang lebihnya seperti itu aja teman-teman ya. Betul. Masih bersama dengan Sarul Watcher. Ayo lo pusing lo. Trio The Guardian. Gerakannya masing-masing dong. Mastaf NPC. Aldrin the Celestial. Lucu banget Mas Tapen Fusi ya. Oke teman-teman, ada aku gozaimasu. Ada aku gozaimasu. Goodbye. Selamat datang di Hankomeya. Sudahkah Anda bahagia hari ini? Pastinya sudah dong, karena podcast kami pun sudah punya nama.